Contoh, polisi lalu lintas di pinggir jalan patroli, tiba-tiba ada cewek lewat, kelihatan pahanya. Ya ndak dosa ini polisi, bisa dapat pahala. Kok bisa Ustaz? Dia memuji Tuhan, subhanallah. Memuji Tuhan, memuji Allah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan keindahan itu dia puji, tapi siapa? Allah yang dibesarkan karena telah menciptakan yang indah itu. Bisa juga dia dosa, padahal mukanya istighfar, mulutnya istighfar, dia ada dosa. Masa orang istighfar dosa Ustaz? Iya, mulut istighfar, matamu konlotot, astagfirullah, 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 dosa. Jelas, jelas, jelas adek. Paling enak. Sama juga jabat tangan. Waktu awal-awal saya belajar agama, baru sedikit buku saya baca, tidak mau saya jabat tangan. Syafi'i, ternyata saya baca buku-bukunya Imam Ahmad. Boleh aja, yang penting kalian tidak nafsu. Kalau saya, anak mahasiswa saya yang di Unhas, yang masih muda, bening-bening, putih, halus-halus, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Saya nafsu. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Ya saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Oh, ini ayat berlaku umum. Biar ustadz, biar panjang jenggotnya, serban-serbannya, hafal Quran, ketemu ustadz bisa juga sesat. Saat ketemu cewek cantik bisa. Ayat tak katakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Tidak berlaku umum itu ayat. Makanya saya kalau cewek-cewek cantik, saya begini saja. Saya menghindari dosa. Saya pasti nafsu, saya manusia biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak tawon, balsem, saya jabat tangan lah. Ibu-ibu masa saya nafsu sama orang tua? Ya ndak tahulah kalau ibu-ibu nafsu sama saya. Ya. Qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, bangga saya keliling-keliling ceramah maulid ini, rasanya masjid yang paling hafal ayat ini. Masya Allah. Ayo, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, dek? Cacat kau itu. 20 ada kaki. Ya toh, ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat. Jatuh catat lagi, tunggu lagi, catat lagi. Tapi ini banyak, jatuh bareng-bareng dan cepat. Bagaimana bisa dicatat? Wah, tidak bisa. Tapi ini malaikat mampu dia catat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, benar kau mampu catat semua air? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat. Apa itu? Mereka kumpul bareng-bareng dan mereka bersalawat bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka kalau kumpul begini salawat, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa banyak memperbanyak amal dengan umroh karena tidak ada duit. Yuk perbanyak amal dengan salawat.
Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud karena kuat tidur malam. Ya, perbanyak salawat. Adik-adik tidak bisa sholat duha di pagi hari karena tidur. Yuk perbanyak salawat. Maka ketika kumpul seperti ini salawatlah, karena di situ banyak pahala keutamaan yang dapat. Saya mau dengar, kuat tidak ini anak-anak di sini salawat? Bisa tanding? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak, adik-adik remaja dengan adik-adik putri. Bisa? Cowok-cowok yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu, bapak, adik-adik putri. Bisa? Oke. Diam semua. Kita dengar ini ahwat. Salatullah salah ala Rasulillah salamullah ala. Masya Allah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Makanya adik-adik ahwat cewek, kalau kau ditelepon temanmu putra cowok, jangan buat suaramu sahdu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cowok ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Yang tegas. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh, nggak diteleponnya lagi kau besok itu. Ini Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak selingkuh? Kalian semua diam, kita dengar ini bapak-bapak di atas. Kita dengar ini bos-bos kita. Ayo, diam ya. Kita dengar. Ayo Pak, jangan mempermalukan ulama. Ayo, yuk. Sholat. Aduh, lobet. Nah, kenapa kecil di sini suara? Ayo dengar dulu. Kenapa kecil di sini suara? Satu, sudah tua. Dua, sedikit jumlahnya. Kenapa di sini keras suaranya dari yang lain? Karena di sini ada adik-adik, ada remaja, ada orang tua, ada polisi, ada tentara, orang dewasa. Makin banyak kalian bersatu, makin kuat kalian. Makanya jangan berpecah belah. Pilpres sudah selesai, men. Sudah selesai. Jangan lagi kita terkotak-kotak karena 01, 02, pret. Sekarang yang saatnya 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Itu. Berpolitik jangan baper, sakit hati kalau kau kasih masuk perusahaan dalam politik, apalagi percaya sama janji-janji politik, pret. Dibodoh-bodohi kau. Pilih saya, ini kartu nama saya ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu kata caleg kalau mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Apa? Makanya jangan bawa-bawa perasaan soal pilpres politik. Siapapun calon kita boleh ini namanya demokrasi, mengajarkan berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Ya? Nah, adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Inilah gunanya maulid. Kita mau dengar sejarahnya Nabi. Kan ayat Quran menjelaskan, laqad kana lakum hasanah. Contoh teladanmu bukan Prabowo. Contoh teladanmu bukan Jokowi. Contoh teladanmu bukan Ma'ruf Amin. Contoh teladanmu bukan Das'ad Latif, tapi contoh teladanmu adalah Rasulullah Muhammad. Tapi bos,
bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Ya. Bagaimana kalian mau tahu sejarah Nabi kalau kalian tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Bagaimana mau dicontoh? Tidak pernah kita tahu Nabi bagaimana tidurnya. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Inilah tujuannya maulid. Kita kumpul bareng-bareng, lalu kita dengar lagi sejarah Nabi. Sudah dengar kita tahu, sudah tahu kita contoh. Mudah-mudahan setelah kita contoh, betul kita menjadi Islam yang rahmatan. Dulu zaman saya kecil, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena ibu saya mengajarkan dari, nah, kalau kamu kencing jangan berdiri, karena kencing berdiri itu bersama dengan setan, kata Nabi. Nah, kalau kau makan pakai tangan kanan, karena Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, jangan kau pakai tangan kiri, karena itu tidak sunnah. Nah, kalau kau masuk masjid pakai kaki kanan dulu, karena itu sunnah. Nah, kalau kau masuk toilet kaki kiri dulu, karena itu sunnah. Itu dulu orang tua kita sudah sejarah Nabi dari kecil kita tahu. Sekarang ibu-ibu milenial ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah? Itu tahun lahirnya Nabi." Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, goblok. Ini gunanya maulid. Maka adik-adik sekalian, kami hargai kalian. Kalau tidak mau maulid, kami hormat. Tapi tolong jangan menuduh kami yang maulid bid'ah, sesat. Kalian tidak mau maulid, kami hormat, kami tidak anggap kalian sesat, tapi tolong dong hargai kami yang mau maulid. Bukan karena kami mau mewah-mewah, bukan karena kami sok-sokan, tapi karena wujud kecintaan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada anak-anak baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Dia kafirkan ulama yang sudah 30 tahun belajar di pondok, membaca kitab sudah ratusan. Apa itu ulama? Sesat itu orang tua. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Dengar. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, ini adik-adik, cara berpikirnya mereka kan begini. Maulid periksa zaman Nabi, tidak ada. Sahabat, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya maulid bid'ah, sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kalau kita semua masuk neraka, apa isinya sorga? Kalau kita semua masuk neraka. Oleh karena itu begini, kalian tidak mau maulid, silakan, tapi jangan menuduh yang maulid itu sesat. Naik haji dari Madinah ke Mekah, naik haji Nabi pakai apa? Unta. Berarti naik pesawat bid'ah. Ya. Nah, oleh karena itu pesawat bid'ah, maka silakan jamaah haji dari Cibubur, kau naik unta lah pergi ke Jeddah. 20 tahun belum sampai. Apa lagi? Siapa yang pernah membaca atau mendapati informasi Nabi pakai zakat fitrah dengan beras? Tolong, ada ndak yang pernah mendapatkan hadis atau informasi Nabi membayar zakat fitrah pakai beras? Pernah? Ndak. Berarti orang Indonesia yang bayar fitrah pakai beras itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada pada zaman Nabi. Ayo, Quran. Mana itu Quran? Mushaf. Ada enggak pada zaman Nabi itu Quran? Mushafnya. Yang kitab itu ada? Nggak ada. Pada zaman Nabi hanya apa? Ditulis di pelepah daun kurma. Ditulis di mana? Tulang-tulang onta. Nggak ada itu yang dalam bentuk kitab. Berarti itu juga produk bid'ah. Maka yang paling enak, kau tidak mau maulid, silahkan. Kami yang mau maulid, hormati. Nyaman. Ya, berbeda boleh. Adik-adik jangan belajar agama menyempitkan.
Zaman saya dulu waktu baru belajar agama, memang rasanya ini agama, waduh, kok susah ya saya belajar. Contoh, zaman saya kecil dulu, tidak mau lihat cewek, karena buku yang saya baca hanya itu. Maka saya jalan, baru-baru belajar agama, begini aja jalannya. Repot. Ternyata makin banyak saya baca buku, ya tergantung niatmu. Biar kau tidak lihat cewek, tapi kau bayangkan dosa. Kau tidur di kamar, kau bayangkan pahanya artis. Dosa. Padahal kau tidak lihat, itu dosa. Padahal kau tidak lihat, biar kau lihat, tapi kalau niatmu bukan mau maksiat, tidak dosa. Contoh, polisi lalu lintas di pinggir jalan patroli, tiba-tiba ada cewek lewat, kelihatan pahanya. Dia tidak dosa, ini polisi, bisa dapat pahala. Kok bisa Ustaz? Dia memuji Tuhan, subhanallah, memuji Tuhan, memuji Allah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan keindahan itu dia puji, tapi siapa? Allah yang dibesarkan karena telah menciptakan yang indah itu. Bisa juga dia dosa, padahal mukanya istighfar, mulutnya istighfar, dia ada dosa. Masa orang istighfar dosa Ustaz? Iya, mulut istighfar, matamu kolotot, astagfirullah, 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 dosa. Jelas, jelas, jelas adek. Paling enak, sama juga jabat tangan. Waktu awal-awal saya belajar agama, baru sedikit buku saya baca, tidak mau saya jabat tangan. Syafi'i, ternyata saya baca buku-bukunya Imam Ahmad. Boleh aja, yang penting kalian tidak nafsu. Kalau saya, anak mahasiswa saya yang di Unhas, yang masih muda, bening-bening, putih, halus-halus, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Saya nafsu. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Ya saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Oh, ini ayat berlaku umum. Biar ustadz, biar panjang jenggotnya, serban-serbannya, hafal Quran, ketemu ustadz bisa juga sesat. Ketemu cewek cantik bisa. Ayat tak katakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Tidak berlaku umum itu ayat. Makanya saya kalau cewek-cewek cantik, saya begini saja. Saya menghindari dosa. Saya pasti nafsu, ya saya manusia biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak tawon, balsem, saya jabat tangan lah. Ibu-ibu masa saya nafsu sama orang tua? Ya ndak tahulah kalau ibu-ibu nafsu sama saya. Ya, nah, satu, boleh berbeda tentang maulid, tapi jangan suka mengkafirkan orang, bid'ah, sesat. Oke lah kalian, saya zaman kita kecil, Pak Kapolri, bapak-bapak ulama kita di sini, coba bayangkan zaman kita tahun 80-90. Kalau kita sholat subuh berjamaah, di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut, paling dalam hati kita, oh Muhammadiyah, selesai. Tidak ada diskusi lanjut, tidak mau kita bahas. Untuk apa kita bahas orang berbeda? Tidak bakal ketemu diskusi kita karena kita berbeda pandangan. Ada lagi orang meninggal, malamnya dia taksiat tahlilan, orang langsung, oh NU meninggal, tidak taksiah, Muhammadiyah, selesai. Sekarang ini la haula, gampang sekali kita mengkafir. Sama rukun Islam kita, sama Nabi kita, sama kiblat kita, sama rukun Islam kita, sama Ka'bah kita. Kok gampang kita menyesat-nyesatkan orang? Ya, paling enak, makin bervariasi, makin enak. Coba saya kasih contoh. Kenapa enak makan, adik? Kenapa? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau gigi seragam, semua gigi seri, repot kan makan Indomie? Ya, coba kan 3 jenis di gigi di mulut,
Satu, gigi seri. Apa tujuannya? Memotong. Masuk ke dalam, gigi taring. Apa tujuannya? Merobek. Makanya kalau makan daging begini, tidak ada orang makan daging. Oh, jatuh gigimu. Yang ketiga, apa lagi? Gigi geraham. Apa tujuannya? Menghancurkan. Coba kalau semua gigi geraham, bagaimana kita makan mie goreng? Repot betul. Makanya berbeda dalam Islam itu adalah sunnatullah. Yang tidak baik kalau kita saling menjelek-jelekkan. Tuh.